Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Ida Sang Yang Widi Wasa. Para pemirsa di rumah, ya kali ini saya ingin mereaksi sebuah video. Ya ada konten kreator yang membahas tentang, ya dia kali ini ingin membahas tentang agama Hindu ya. Namanya konten YouTube Ray Agnostik ya kalau nggak salah ya. Ya saya juga udah undang si orangnya untuk biar melihat video reaksinya dia ini ya. Ya biar nggak penasaran, mari kita simak videonya. Kelebihan dan kelemahan agama Hindu ini dan apa konsep beragama dalam agama Hindu ini. Saya akan membahas fokus dalam agama Hindu ini ya. Saya akan mulai daripada kelebihan daripada agama Hindu. Kelebihan daripada agama Hindu ini adalah sangat menghargai yang namanya makhluk hidup. Seperti sapi misalnya. Orang Hindu kan berpikir dan prinsip bahwa sapi itu kan bisa saja, konon katanya, dugaan saya itu reinkarnasi daripada oleh para dewa-dewi gitu. Sehingga mereka sangat mencintai yang namanya sapi. Dan ini yang sering bikin keributan gitu. Di India ya, kenapa terjadi sering konflik, atau di Pakistan gitu, kenapa terjadi konflik? Karena orang India dengan orang Muslim itu tidak cocok bertetangga guys. Kenapa? Karena orang Muslim menyembelih kurban untuk sapi kan. Dan orang Hindu kan nggak mau, mereka itu ribut gitu. Ngapain kamu menyembelih itu, ini kan nggak boleh, ini kan binatang suci. Dan orang-orang Islam kan kalau berkurban menggunakan sapi. Nah itu konflik pertama. Terus konflik kedua, kalau misalnya lagi hari raya Nyepi gitu, kan orang-orang Hindu atau orang-orang India itu kan sangat suka menabur gendang ya, menabur gendang gitu, ribut itu berjoget-joget apa segala macam gitu, tarian-tarian. Sehingga kalau lewat dari masjid kan ribut ya kalau lagi sholat. Jadi Muslim juga ngamuk gitu sama orang Hindu. Jadi orang Hindu sama orang Islam itu di India itu kalau bertetangga itu sering konflik. Dan konfliknya ini sering berulang-ulang gitu. Orang India nggak suka sapi disembelih gitu kan kalau lagi kurban gitu. Terus orang India juga kalau lagi sholat ribut dekat masjid misalnya menaburkan gendang gitu. Dan ini banyak memakan korban guys di India. Ini kedengaran lucu tapi ini sangat serius bagi mereka. Ya kalau kita kan menganggap ini kan biasa aja ya. Kalau kita berkurban sapi gitu biasa aja, tapi kalau orang India itu bahkan mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan sapi itu guys. Jadi kedengaran lucu, tapi inilah kalau kita sudah didoktrin gitu. Ini kan semacam doktrin agama ya. Kita juga nggak tahu benar apa salah, itu kan hanya Tuhan yang tahu kan. Kita nggak tahu. Jadi inilah doktrin gitu. Jadi ini semacam terjadi konflik di India. Lalu kelemahannya misalnya, kelemahan agama Hindia ini ya, tapi semua agama punya kelemahan dan kelebihan ya. Mohon maaf ya bagi umat Hindu ya. Kelemahannya menurut saya pribadi itu kasta ya. Jadi di agama Hindu itu ya, apalagi agama Hindu yang di India itu kasta. Ada yang namanya kasta Dalit. Jadi saya melihat ya, mohon maaf ya, sebesar-besarnya bagi umat Hindu. Saya melihat kasta ini semacam tidak ada egaliter, kan harusnya kan manusia itu kan sama rata ya, ciptaan Tuhan sama rata, semua kita di mata Tuhan tuh sama rata, mau kita kastanya A, kastanya B, mau kulit hitam, kulit putih, mau aliran apapun, agama pun kita sama ya di mata Tuhan. Tapi kan dalam agama Hindu itu kan ada istilah kasta. Kasta terendah dalam agama Hindu itu kan kasta Dalit. Sehingga mohon maaf ya, kadang kasta Dalit ini diperlakukan tidak manusiawi. Nah setelah kita simak videonya ya, dia sih sebetulnya awal-awalnya dia sih sudah bagus ya menjelaskan tentang agama Hindu. Dia menjelaskan tentang konsep ketuhanan yang ada di dalam agama Hindu ya, dan beberapa hal lainnya ya. Nah tetapi yang di sini setelah dia membahas kelebihan dan kelemahan di agama Hindu, nah di sini yang perlu saya koreksi ya, perlu saya luruskan ya Mas ya, karena di sini Anda sangat keliru sekali mengenai kelemahan agama Hindu ya. Nah yang namanya itu agama ya, agama ini kan
pasti ada wahyu dari Tuhan. Kalau wahyu dari Tuhan, sabda dari Tuhan itu biasanya ya pasti benar ya. Kecuali kalau nanti sudah berupa wahyu, nah terus tafsirkan lagi sama apa guru besar, guru suci dan lain sebagainya ya, ya hampir semua agama ya. Nah, jadinya di situ baru masuk unsur-unsur egonya, unsur-unsur kepentingan pribadinya, unsur-unsur kepentingan kelompoknya dan lain sebagainya ya. Nah, di sini di dalam agama Hindu yang Anda bilang apa kelemahannya adalah mengenai kasta ya, mengenai kasta ya. Nah, di sini saya ingin meluruskan, saya ingin apa mengoreksi pendapat Anda yang seperti di video tadi Anda katakan bahwa ya oke, yang mengenai sapi dulu ya. Nah, Anda mengatakan bahwa uh, orang Hindu itu sangat taat sekali terhadap sapi ya, sangat ini sekali apa uh, sangat menyayangi sapi ya, sehingga sampai mengorbankan jiwanya ya. Nah, terus Anda juga mengatakan bahwa sapi di Hindu itu adalah reinkarnasi daripada dewa dewi ya. Nah, di sini saja Anda sudah keliru dan sudah salah ya. Nah, yang namanya sapi itu ya tetap sapi. Nggak ada itu reinkarnasinya para dewa, para dewi ya. Pas agama Hindu, nggak cukup kita cuma baca-baca di internet, ya lihat-lihat di YouTube dan lain sebagainya. Ya, Anda harus bertanya kepada orang yang berkompeten, yang mengerti dan memahami agama Hindu. Makanya di dalam agama Hindu ini ada yang namanya itu agaris perguruan, harus berguru, ya, harus bertanya karena ini mengenai dogma daripada agama, ya. Jadi kita nggak main berpikir sendiri, ya. Itu akan rancu karena ini akan berdampak negatif terhadap khususnya generasi muda Hindu atau umat Hindunya langsung semuanya, ya. Karena dia berpikir, kelemahannya itu ya. Udah deh, saya pindah aja deh ke agama yang nggak ada kelemahannya. Masa agama ada kelemahannya? Nah, nanti mereka akan bisa berpendapat seperti itu, ya. Nah, seperti Anda terangkan bahwa katanya sapi merupakan penjelmaan dewa, dewi, atau inkarnasi, itu sangat keliru sekali, ya. Sapi di sini adalah merupakan simbol daripada kendaraan dewa Siwa yang kita agung-agungkan ya. Di sini simbolnya apa? Bukan dewa Siwa kenapa nggak naik Mercy, kenapa nggak naik Alphard ya, atau mobil yang lebih canggih lagi ya. Kenapa sapi kendaraannya? Nah, karena di sini kan cuman filosofinya simbolnya adalah ya sapi itu kan hewan ya. Jadi di sini adalah beliau memberikan contoh kepada umatnya bahwa kita harus menundukkan sifat-sifat hewani kita ya, sifat-sifat kebinatangan kita ya, agar kita selalu mempunyai sifat kedewataan, sifat ketuhanan ya, yang disebut dengan sifat satwik. Jadi itu pengertiannya. Saya kebetulan juga beberapa kali ke India ya, saya sih nggak pernah mendengar permusuhan yang sangat meruncing antara agama Hindu dan Islam. Mereka pengen-pengen aja, karena di agama Hindu sendiri kan ada sangat demokratis ya. Apapun yang dipilih oleh dianut oleh seseorang itu tidak dipermasalahkan ya, karena negara sendiri tidak ikut campur tentang agama yang ada di negara India gitu ya. Jadi Anda jangan terlalu memblow up ya, itu kan akan menimbulkan efek negatif nanti terhadap Hindu di khususnya di Indonesia ya. Nah, jadi itu nggak ada ya, mereka fine-fine aja di sana. Anda katakan kelemahan di agama Hindu adalah kasta karena tidak mengajarkan tentang kesetaraan. Lah, justru di dalam agama Hindu ya, di dalam Bhagavad Gita ya, dalam Bhagavad Gita di agama Hindu ini diajarkan tentang catur warna ya. Catur adalah 4, warna adalah
golongan, ya, pekerjaan, ya. Jadi catur warna ini adalah 4 golongan pekerjaan berdasarkan profesi, ya. Nah, seperti Anda katakan ada di sana kasta Dalit, ya, ya itu adalah di luar daripada catur warna, ya. Tetapi itu bukan ada di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Itu sama sekali tidak ada, ya. Sama sekali tidak ada. Yang ada itu adalah catur warna. 4 penggolongan berdasarkan profesi, tugas, ya, masing-masing, ya, individu-individu, ya. Pada waktu ini sejarahnya, pada waktu Weda ini, ya, Weda ini turun sudah sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, ya. Nah, di sana sudah ada kehidupan keagamaan, ya. Bangsa aslinya India awalnya itu adalah bangsa Dravida, ya. Mereka mempunyai ciri-ciri fisiknya itu hitam, ya, berkulit hitam, ya. Terus rambutnya keriting, agak kecil-kecil, ya. Nah, sedangkan Arya, ya, yang dia datang pada waktu ke tanah India melalui jalur sutra, ya. Nah, disitulah bangsa Arya ini melihat kehidupan di lembah Sungai Sindhu banyak terdapat, ya, upacara keagamaan, ya, ritual-ritual, sehingga mereka menamakan itu adalah lama-lama menjadi Hindu, ya, karena orang-orang Sindu di lembah Sungai Sindhu sudah melakukan kegiatan ritual keagamaan. Mereka karena tidak bisa mengucapkan Sindu, saya lama-lama menjadi Hindu, ya. Nah, bangsa Dravida sendiri sudah menerapkan ajaran Sanatana Dharma, ya. Nah, masuknya bangsa Arya ini, ya, lama-lama kan dia berkuasa tuh di India, ya, karena bangsa Dravida asli India ini, ya, ditundukkan oleh bangsa Arya, karena bangsa Arya ini kan lebih pintar-pintar, ya, orangnya putih-putih, ya, visi Eropa lah, ya. Nah, mereka beralkulturasi budayanya, percampuran, ya. Nah, tetapi di sini mereka, ya, akhirnya apa? Ya itu, timbullah kasta. Kasta ini berasal daripada bahasa Portugis, ya, Spanyol, yaitu kaste, ya, kaste. Jadi kaste ini adalah apa? Tingkatan, ya, undak-undak lah, ya, tingkatan-tingkatan, ya, seperti undak-undak, ya. Makanya ada kalau di ini apa, bangunan kastel, ya, itu yang bangun yang luas yang berundak-undak juga, ya. Nah, bangsa Arya sendirilah yang membuat menyatakan bahwa adanya kasta, ya. Padahal memang sebelumnya bangsa Dravida, Sanatana Dharma, di situ sudah ada yang namanya catur warna, ya. Nah, ini sehingga terjadilah akulturasi budaya tadi dengan bangsa Arya dan Dravida, ya, menjadi penduduk India, ya. Nah, di situ mulailah timbul kasta, ya, seperti tadi ada kasta Dalit, Paria, dan ada Candala, ya, untuk orang-orang yang cacat, orang miskin, ya. Itu di luar daripada yang Brahmana, Kshatriya, Waisya, Sudra ini, ya. Itu pada waktu zaman masuknya bangsa Arya, ya. Nah, ditambah lagi, nah di situ bangsa Inggris ini, penjajah ini, yaitu legalkan lagi tentang kasta itu, ya. Dibikinlah strata, ya, dibikinlah ada pembatasan, ya. Di agama Hindu ini, Hinduisme ini tidak ada kelemahannya. Yang lemah itu adalah manusianya, ya, umatnya. Karena itu sudah terjadi akulturasi, ya. Jadi percampuran. Belum lagi itu pengaruh daripada kolonialisme, ya. Anda sendiri kan mengatakan bahwa di Indonesia ini pengaruhnya adalah kolonialisme. Ya sama,
Di India juga begitu, ya. Nah, tetapi sekarang ini, karena sudah banyak guru-guru suci yang menyebarkan tentang sejak kemerdekaan di India, yang menyebarkan tentang agama Hindu, ya sudah mulai luntur tentang kasta tersebut. Kembali kepada catur warna, ya. Jadi itu penjelasan saya tentang kasta. Kembali ke Hindu di Bali, ya, di Indonesia khususnya di Bali, ya. Nah, di Bali juga begitu. Ya, di Bali ini juga kasta ini juga adalah pengaruh daripada kolonialisme juga, ya. Jadi Belanda ini begitu cerdiknya dengan mengadu domba antara raja apa dari kerajaan Klungkung sama kerajaan Badung, kerajaan Karangasem dengan Gianyar dan lain sebagainya. Ya, mereka adu domba. Ya, salah satunya juga dia masukkan unsur-unsur kasta ini yang bertentangan dengan kitab suci Weda, ya. Ya kan di agama Hindu sendiri mengajarkan tentang tatuam asi. Engkau adalah aku adalah engkau. Itu adalah kesetaraan, ya. Jadi setiap manusia ini adalah sama, ya, tidak ada perbedaan. Maksudnya setiap makhluk hidup ini ada unsur ketuhanannya, yaitu Atman, percikan daripada Tuhan. Atman ini semuanya sama, yang berbeda itu adalah fisik luarnya aja, ya. Dan begitu juga ada ajaran namanya itu Wasudewa Kutumbakam, ya. Semua makhluk adalah bersaudara. Bagaimana kita bisa bilang bahwa di agama itu membeda-bedakan ciptaannya? Ya nggak ada. Yang salah adalah manusianya, umatnya, oknumnya. Ya. Jadi sekali lagi Anda harusnya bertanya kepada orang yang paham dengan agama Hindu. Tidak cukup dengan membaca. Saya perhatikan banyak sekali orang-orang yang keliru tentang agama Hindu sudah bikin konten, ya, sehingga keliru jadinya. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Samastaloka sukhino bhavantu. Samastaloka sukhino bhavantu. Samastaloka sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.